Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga selalu sehat ya. Nah, hari ini kita memasuki pelajaran IPA. Dan sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, semoga pembacaan hari ini akan berjalan dengan lancar dan juga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang berkah ya. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar mengidentifikasikan komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik yang sederhana. Baik anak-anak, sebelum masuk pembelajaran, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran daripada pertemuan hari ini. Yang pertama, setelah melihat video, siswa dapat menjelaskan komponen-komponen listrik beserta dengan fungsinya dengan tepat. Nanti saat pembelajaran, Ibu akan menampilkan beberapa video yang mana berkaitan dengan mata pelajaran kita hari ini. Kedua, setelah melihat video, siswa dapat mendeskripsikan langkah-langkah membuat rangkaian listrik seri dengan paralel dengan tepat. Yang ketiga, melalui penampilan video, dengan praktik siswa bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa dapat menganimasikan langkah-langkah membuat rangkaian listrik seri dan paralel dengan tepat dan benar. Jadi, di mana saat pembelajaran Ibu akan menampilkan video proses pembuatan rangkaian listrik seri maupun paralel. Jadi, nanti kalian bisa menerapkannya. Selanjutnya itu peta konsep, yang mana yang pertama yaitu menjelaskan komponen-komponen listrik beserta fungsinya. Pembahasan yang kedua, mengurutkan langkah-langkah membuat rangkaian listrik paralel dan seri dengan tepat. Selanjutnya, materi itu besaran listrik. Apa aja sih besaran listrik, terdapat apa saja? Yang pertama, ada tegangan listrik, yang mana di situ disimbolkan dengan V besar atau volt. Selanjutnya itu daya listrik, yaitu watt, yang mana disimbolkan dengan W besar. Energi listrik yaitu joule, arus listrik ampere, dan hambatan ohm. Selanjutnya, rangkaian listrik, susunan alat-alat yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Dan alat-alat yang menyusun sebuah rangkaian listrik itu disebut komponen listrik. Nah, di sini ada beberapa komponen listrik. Di situ terdapat gambar yang mana termasuk rangkaian seri. Di situ ada dua bola lampu, yaitu terus garis-garis yang merah itu adalah kabel. Lalu ada dua buah baterai, dan yang berwarna merah maupun hijau yang turn off dengan on yaitu disebut dengan saklar. Selanjutnya yaitu ada jenis rangkaian listrik. Jenis rangkaian listrik itu terbagi menjadi dua bagian, yang mana rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Sudah ada pada gambar. Pada rangkaian listrik terbuka itu posisi saklarnya itu terbuka, karena saklar itu kan sebagai penghubung atau pemutus daripada arus listrik tersebut. Selanjutnya itu rangkaian listrik tertutup, di mana bola lampunya akan menyala karena posisi saklarnya itu terpasang, tertutup. Selanjutnya ada rangkaian seri. Rangkaian seri ini sudah terdapat di gambar. Ada dua buah lampu dan dua buah baterai serta saklarnya. Di sini ada pun ciri-ciri dari rangkaian seri sendiri, yaitu disusun secara berderet. Kabel tidak bercabang. Arus listrik yang mengalir pada tiap komponen itu sama. Hambatan lebih besar, mengurangi biaya pemakaian kabel. Energi yang diserap komponen makin kecil.
disusun secara berderet. Di situ dapat diperhatikan bahwasanya susunan daripada rangkaian seri itu rapi, tidak bercabang. Setelah itu, arus listrik yang mengalir pada setiap komponen itu sama, hambatannya lebih besar dan mengurangi biaya pemakaian kabel. Mengapa bisa dibilang mengurangi biaya pemakaian kabel? Karena di situ kabelnya itu tidak bercabang dan tidak memerlukan banyak atau kabel yang lebih. Selanjutnya itu rangkaian paralel, yang mana sudah ada gambar, ada 2 bola lampu dan kabel saklar serta baterai. Namun di situ bola lampunya itu kan tersusunnya atas dengan bawah, tidak sejajar seperti rangkaian pada listrik seri. Adapun ciri-ciri daripada rangkaian paralel yaitu disusun secara bertingkat, arus yang mengalir berbeda-beda, hambatan kecil, kabel yang dibutuhkan itu lebih banyak. Karena di sini kan bercabang, jadi otomatis kita memerlukan kabel yang lebih banyak. Dan ciri khas daripada rangkaian paralel itu cara menyusunnya itu bertingkat antara bola lampu yang satu ataupun yang lainnya. Dan yang pastinya pada rangkaian paralel ini, apabila salah satu lampu mati, lampu yang lainnya tidak berpengaruh. Dia akan tetap hidup, lain halnya dengan rangkaian seri. Jika satu aliran yang rusak ataupun mati, itu lampu yang lain pun akan mati. Baik anak-anak, habis ini kita akan bersama-sama menyaksikan video, yang mana video tersebut yaitu proses cara merangkai komponen listrik rangkaian seri maupun paralel. Perhatikan percobaan berikut ini. Rangkaian beban seri merupakan suatu rangkaian yang semua bebannya dihubungkan secara berurutan dan terhubung dengan sumber tegangan. Beban yang terpasang dapat berupa lampu yang berjumlah 2 buah atau lebih. Rangkaian beban seri disebut juga rangkaian tunggal yang cukup sederhana, lebih hemat jalur atau kabel untuk menghubungkan satu bagian ke bagian yang lain. Apabila saklar pada posisi on, elektron akan mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif baterai melewati beban lampu yang tersusun seri. Beban-beban lampu menyala redup. Hal ini disebabkan karena tegangan total terbagi oleh tahanan yang dimiliki oleh masing-masing beban lampu, sedangkan besar kuat arus listrik tetap atau sama di setiap beban lampu. Pada rangkaian beban seri, apabila terdapat satu beban lampu rusak atau terputus, maka semua beban lampu akan padam atau rangkaian beban seri tersebut tidak berfungsi lagi. Hal ini disebabkan karena arus listrik tidak dapat mengalir. Rangkaian beban paralel merupakan suatu rangkaian yang semua bebannya dihubungkan secara bersusun dan terhubung dengan sumber tegangan. Beban dapat berupa lampu yang berjumlah 2 buah atau lebih. Rangkaian beban paralel merupakan rangkaian bercabang.
sehingga memerlukan jalur dan kabel penghubung yang lebih panjang. Apabila saklar pada posisi on, elektron akan mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif baterai melewati beban lampu yang tersusun paralel. Ketiga beban lampu menyala terang. Hal ini disebabkan karena tegangan yang terdapat pada masing-masing percabangan sama besar atau stabil. Sementara itu, kuat arus listriknya terbagi pada setiap cabang menurut besarnya tahanan beban pada cabang tersebut. Pada rangkaian beban paralel, apabila terdapat satu beban lampu rusak atau terputus, tidak akan mempengaruhi beban lampu yang lain. Lampu kedua dan ketiga tetap menyala dan rangkaian tetap berfungsi. Hal ini disebabkan karena arus listrik tetap dapat mengalir melalui dua percabangan yang lain. Nah, tadi itu kan sudah ditampilkan video yang mana itu menjelaskan proses perancangan dalam pembuatan rangkaian seri maupun rangkaian paralel. Setelah itu akan ada tugas untuk kalian, ada dua, LKPD 1 dengan yang kedua. Yang pertama dikerjakan sekarang dan yang kedua itu nanti dikerjakan di lingkungan sekitar, contohnya seperti di rumah, yang mana untuk LKPD kedua nanti kalian akan melihat macam-macam rangkaian listrik yang ada di rumah, entah itu ada di ruang kamar, entah itu ada di ruang tamu, ataupun di tempat bermain kalian. Nah, untuk LKPD yang pertama ini, untuk yang LKPD ke-1, disitu kan tugasnya perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel, yang mana tugas kalian itu mengamati perbedaan daripada rangkaian seri maupun rangkaian paralel. Dan di situ juga tidak hanya perbedaannya, tapi juga setiap ada perbedaan pasti ada persamaannya. Jadi situ tugasnya yaitu mengamati seperti yang ada di langkah-langkah, amatilah rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel tersebut, bandingkan kedua rangkaian tersebut untuk menemukan persamaan dan perbedaannya. Jadi ada 2 poin yang dicari. Selanjutnya itu tulislah persamaan dan perbedaan kedua rangkaian pada kolom di bawah ini. Nah, ini untuk yang LKPD 1. Selanjutnya untuk yang LKPD yang kedua, yang mana tugasnya menemukan macam-macam rangkaian listrik sederhana di sekitar. Situ langkah-langkahnya, perhatikan video rangkaian listrik sederhana yang diberikan gurumu. Tadi kan sudah disampaikan videonya. Kedua, pilih salah satu ruangan di rumah yang kamu sukai, contohnya seperti di kamar, ruang keluarga, atau tempat bermain. Lalu, amati jenis rangkaian yang digunakan dengan memperhatikan jumlah saklar dan jumlah lampu di ruangan tersebut. Yang keempat, nyala dan matikan saklar untuk mengetahui posisi lampu yang nyala dan yang mati. Kelima, catat hasil pengamatan apakah termasuk rangkaian seri atau rangkaian paralel. Gambar rangkaian lampu tersebut dengan hasil pengamatan. Jadi setelah mengamati, kalian menggambar rangkaian lampu tersebut sesuai dengan yang diamatinya. Setelah itu minggu depan akan dipresentasikan. Baik, selanjutnya Ibu akan menyampaikan kesimpulan daripada pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, itu adanya pada rangkaian listrik itu adanya besaran listrik yang terdiri dari tegangan listrik, bayar listrik, energi listrik, arus listrik maupun hambatan. Dan selain itu ada juga komponen listrik yang mana tadi itu kan ada baterai, ada lampu, ada kabel, dan ada pun saklar sebagai pemutus atau penghubung daripada arus listrik tersebut. Nah, pada rangkaian listrik ini terbagi menjadi 2,
Tadi kan ada rangkaian listrik terbuka ataupun yang tertutup. Untuk membedakannya itu kan sudah terlihat. Jika rangkaian listrik itu tertutup, dia lampunya akan menyala karena posisi sakralnya itu terpasang. Atau yang biasanya ada tulisan on maupun off. Sedangkan pada rangkaian listrik terbuka itu posisi sakralnya itu kan terbuka, sehingga lampu-lampu yang ada itu tidak hidup. Nah, sedangkan dari rangkaian paralel maupun rangkaian seri itu perbedaannya sudah terlihat jelas ya. Pada rangkaian seri itu dalam proses membuat itu sangat simpel, tidak memerlukan banyak kabel. Sedangkan pada rangkaian paralel itu memerlukan banyak kabel. Baik, itu saja proses pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Setelah itu, Ibu tutup. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.